Hari kelima Olimpiade Catur telah selesai dan India masih memimpin di puncak klasemen. Cina menyusul di tempat kedua dan secara mengejutkan tetangga kita Vietnam ada di peringkat ketiga. Sedangkan tim Indonesia setelah kalah dari Georgia terpaksa harus turun ke posisi 62. Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan mengulas game dari Grandmaster Vietnam Le Tuan Minh ketika mengalahkan Grandmaster Polandia Mateusz Bartel. Kemenangan Le Tuan Minh memberikan kontribusi agar Vietnam naik ke posisi ketiga. Le Tuan Minh memulai dengan D4, Mateusz Bartel mengimbangkan kuda F6, C4 dibalas E6 dan kuda C3. Mateusz Bartel kemudian bertahan dengan Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, Le Tuan Minh memilih varian dorongan pion E3. Selain memperkuat pion, langkah ini juga persiapan untuk mengimbangkan gajah petak terang. Mateusz Bartel langsung mendobrak dengan D5. Ini dibalas dengan kuda F3. Setelah itu, Mateusz Bartel rokade untuk mengamankan raja. Kemudian, Le Tuan Minh membawa gajah ke petak D2 dan B6. Gajah ini dipersiapkan untuk fianchetto ataupun untuk masuk ke petak A6. Di posisi ini, Le Tuan Minh langsung menukar pion. Pion makan pion dan gajah D3. Gajah petak terang mulai aktif dalam pertempuran. Bartel kemudian menggeser benteng untuk melakukan shadowing pada raja dan kuda masuk ke petak E5, posisi yang sangat tepat agar kuda bisa maksimal potensinya. Mateusz Bartel menarik mundur gajah menyerang kuda, tetapi F4 kembali memperkuat posisi kuda. Tentu saja jika gajah ditukar dengan kuda, maka lajur F akan terbuka dan itu akan sangat berbahaya. Di posisi ini, Mateusz Bartel langsung mengadu gajah petak terang. Ini dibalas dengan gajah makan gajah, kuda makan gajah. Setelah itu, Le Tuan Minh langsung rokade untuk mengamankan raja. Pada posisi ini, Mateusz Bartel mendorong C5, langkah agresif untuk menukar pion. Ini dibalas dengan gajah mundur ke petak E1 memberikan proteksi pada pion. Lalu, pion makan pion, pion makan pion. Posisi kuda masih strategis dan menekan pertahanan hitam dengan sangat baik. Mateusz Bartel kemudian membuat kudanya aktif di petak C7. Setelah itu, gajah langsung mempining kuda. Gajah mundur ke petak E7 untuk bisa mematahkan pining. Ini dibalas dengan menteri B3. Kemudian menteri D6. Le Tuan Minh secara posisional sedikit lebih unggul daripada hitam. Kemudian sebuah langkah tunggu dimainkan, A3 dibalas dengan B5. Kedua pemain melangkah secara perlahan-lahan karena tidak ingin membuat kesalahan. Dengan langkah B5, Mateusz Bartel mencoba untuk menang secara posisi. Apabila kuda makan pion, maka kuda makan kuda. Dan setelah menteri makan kuda, benteng akan menyerang menteri. Jika menteri mundur ke petak E2 untuk menjaga pion B, kuda akan masuk ke petak E4. Ini membuat posisi menjadi seimbang kembali. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Le Tuan Minh membuat manuver benteng ke petak F3. Menteri larut ke petak B6 untuk menekan pion. Kemudian raja langsung menghindar ke petak H1, membiarkan menteri untuk mengambil pion. Kalau menteri tertarik untuk mengambil pion, maka ini akan dibalas dengan gajah F2. Menteri hitam terjebak. Petak aman satu-satunya adalah D2. Namun setelah itu gajah E3, dan sekarang tidak ada tempat yang aman untuk menteri. Menteri hitam dipastikan akan meninggalkan papan. Kembali pada game sesungguhnya, Mateusz Bartel tentu saja menyadari bahwa pion D adalah pion beracun. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk membawa benteng A ke petak D8. Setelah itu, benteng D1 untuk menjaga pion.
Matheus Bartel langsung mengadu kuda dan juga menantang pertukaran gajah, tetapi gajah mundur ke petak F2 sekaligus menjaga pion. Itu artinya benteng D mulai siap untuk beraksi. Di posisi ini, Bartel tidak juga menukar kuda. Dia memilih kembali membawa kuda ke petak F6. Setelah itu, H3 dimainkan oleh putih. Hitam membalas dengan A6 dan kemudian F5. Langkah yang sangat penting untuk memulai dobrakan di sayap pertahanan lawan. Matheus Bartel merespon hal ini dengan gajah D6 langsung mengancam untuk mengeliminasi kuda, tetapi benteng E1 memberikan penjagaan. Jika hitam berani mengambil kuda, maka setelah pion makan gajah, kuda dan menteri berada dalam ancaman, sehingga putih akan menang perwira dengan mudah. Pada posisi ini, di game sesungguhnya, Matheus Bartel membawa benteng ke petak B8 dan kemudian menteri mundur ke petak D1. Setelah itu, B4 langsung mengancam kuda, namun pion makan pion, kemudian gajah makan pion. Lee Tuan Min kembali membawa gajah untuk menyerang kuda, dan kali ini benteng ke petak C8 membiarkan gajah untuk makan kuda. Namun demikian, Lee Tuan Min tentu saja tidak mengambil kuda karena ada menteri yang masih menjaganya. Lee Tuan Min di posisi ini membawa benteng F ke petak E3, menyusun benteng di lajur E. Ini dibalas dengan gajah makan kuda dan pion makan gajah. Menukar gajah adalah sebuah kesalahan yang membuat putih unggul begitu jauh dalam posisi ini. Matheus Bartel di langkah selanjutnya kembali membuat kesalahan dengan membawa menteri ke petak D6, dan Lee Tuan Min memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar gajah. Setelah itu, menteri makan gajah dan menteri masuk ke petak H5. Pada posisi ini, Matheus Bartel lagi-lagi membuat kesalahan. Dia mendorong H6 dan ini langsung dibalas dengan H4. Setelah itu, benteng C ke petak D8. Ini dibalas dengan kuda G4 menyerang menteri dan mengadu benteng. Menteri lari ke petak D6. Setelah itu F6, sebuah langkah yang sangat penting untuk mendobrak permainan. Matheus Bartel merespon hal ini dengan membawa menteri ke petak F4 dan kemudian pion makan pion. Dibalas dengan benteng makan benteng, benteng makan benteng. Kuda di petak G4 sangat cantik untuk melindungi benteng. Matheus Bartel kemudian membawa benteng ke petak B8 dengan tujuan untuk mengancam skakmat. Akan tetapi, ini dibalas dengan kuda makan pion H6, skak. Kalau di posisi ini raja lari ke petak H7, maka ini akan dibalas dengan kuda F5, open skak. Raja lari ke petak G8 akan langsung skakmat dengan menteri H8. Kalaupun menteri menutup skak, maka menteri makan menteri skak. Raja terpaksa mundur ke petak G8. Setelah itu, menteri H8 kembali skakmat. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, raja terpaksa harus makan pion. Dan setelah itu, Lee Tuan Min memainkan langkah yang membuat Matheus Bartel langsung menyerah. Benteng G3, sebuah langkah brilian yang sangat menentukan pada permainan ini. Kalau menteri makan benteng, maka tentu saja ada forking dari kuda kepada raja dan juga menteri. Kalau raja lari ke petak F8, maka benteng ke-8 skak, raja harus lari ke petak E7. Setelah itu, putih akan menang benteng. Jika raja lari ke lajur H, maka tentu saja akan dibalas dengan kuda makan pion, open skak, dan menteri harus menutup skak. Setelah itu, menteri makan menteri, skakmat. Pilihan terakhir adalah raja lari ke petak F6, akan tetapi setelah itu menteri makan pion, dan ini adalah skakmat. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Lee Tuan Min. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasumus.